Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat setia dimanapun berada, sebelum saya ingin menjelaskan terkait tentang visi misi yang telah dibuatkan oleh saudara kita tim AOK, ya, Haji Adil dan Haji Asmar. Mudah-mudahan dalam kesempatan hari ini saya coba untuk menjelaskan gambaran yang kita anggap bahwa melawan lupa daripada visi misi yang telah dibuatkan bersama-sama tim AOK itu. Sahabat setia dimanapun berada, pada kesempatan hari ini juga saya ingin mengatakan bahwa ayo kita bersama untuk melawan lupa yang selalu mampir pada perasaan dan ingatan kita selaku manusia. Oleh karena itu sahabatku sekalian, pertama saya ingin mengatakan bahwa program strategis AOK Meranti dalam membangun infrastruktur dasar kabupaten dan menghubungkan jalan desa ke jalan kecamatan dan jalan kecamatan ke jalan antar pulau. Yang selanjutnya dengan kekuatan meningkatkan sumber daya manusia untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti dengan langkah yaitu melalui beasiswa 5.000 mahasiswa beasiswa S1, kemudian 500 S2 dan 200 S3. Kemudian bagaimana meningkatkan guru komite atau TU sekolah menjadi guru kabupaten, honor kabupaten. Kemudian yang ketiga memberikan honor kepada guru agama. Yang keempat memberikan pelatihan kepada guru-guru pendidikan. Yang ketujuh yaitu melakukan menjadikan rumah sakit umum menjadi rumah sakit rujukan sehingga tidak ada rumah sakit yang lebih canggih daripada rumah sakit Meranti. Kemudian tidak ada lagi orang-orang sakit untuk masyarakat Kabupaten Meranti untuk ikut berobat ke Pekanbaru, ke Melaka, ke Tanjung Balai, ke Batam dan lain sebagainya. Ini target yang telah dilakukan oleh tim AOK pada masa itu melalui kampanye-kampanye dari rumah ke rumah yang sama kita ketahui. Selanjutnya bagaimana memberikan pelatihan kepada guru-guru pendidikan. Kemudian menjadikan persoalan menciptakan 9.500 daripada usahawan. Dengan 2.500 peternak sapi, swasembada daging, kambing, ayam telur, ayam daging, kemudian 500 petani, 500 nelayan melalui badan latihan kerja untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Begitu mulianya visi misi yang telah dicanangkan oleh tim AOK yang sama kita ingat pada masa itu. Kemudian bagaimana menyediakan pemenuhan air bersih yang sehat dan berkualitas melalui pembangunan pedam. Kemudian bagaimana melakukan pelayanan administrasi pembuatan KK, KTP, akte kelahiran dengan siap 1 hari. Kemudian bagaimana untuk melakukan program kerja harapan atau PKH untuk Kabupaten Meranti dengan 15.000 KK, ya. Ini yang sama kita ingat untuk melawan lupa betapa mulianya visi misi yang telah diterapkan oleh AOK untuk memenangkan dirinya sebagai bupati, dan ini sudah diketahui oleh masyarakat umum. Namun sahabatku sekalian, saya coba untuk membahas tentang poin per poin terkait tentang sepak terjang dan rangkaian yang telah dibuatkan oleh tim AOK. Yang pertama kita berbicara tentang bagaimana membangun infrastruktur dasar Kabupaten Kepulauan Meranti dari desa ke kecamatan, dari kecamatan antar pulau. Ini sesungguhnya kita berbicara tentang koneksivitas, kita bicara tentang penganggaran, kita bicara tentang korelasi antara pekerjaan eksekutif, yudikatif dan legislatif. Tentunya ketika program ini yang hanya kita anggarkan dengan partai penguasa, ini yang kita tahu betul bahwa ada keterbatasan-keterbatasan yang dilakukan oleh kebijakan pemerintah. Katakanlah dalam hal ini pemerintah pusat kita mengharap bahwa bagaimana Kabupaten Kepulauan Meranti dijadikan program skala prioritas oleh pemerintah pusat. Ini saya pikir hanya petik kelongkong semata. Karena apa? Karena memang kawasan Meranti untuk berbicara tentang infrastruktur, ya, ukuran-ukuran yang menjadikan pembangunan yang secara efektif. Ini kita bicara tentang tanah kepulauan. Kita berbeda dengan berbicara tentang Riau Daratan. Bagaimana pembangunan Pekanbaru itu dilakukan jalan-jalan yang mulus. Bagaimana Kabupaten Kampar itu dilakukan dengan semanisasi hotmake. Bagaimana persoalan Siak dan seterusnya itu luar biasa jalannya. Lalu kita samakan dengan pembangunan yang ada di Meranti. Yang tanah Meranti ini sangat rentan terhadap pembangunan jalan yang didominasi dengan persoalan pasir dan batu. Ini adalah kawasan kepulauan tapi tidak didominasi oleh hadirnya batu dan pasir sehingga sulit untuk melakukan pembangunan. Dan kalaupun hanya untuk melakukan pembangunan, katakanlah
Ketika kita berbicara untuk membangun kapasitas jalan dari Siak, ya, kemudian sepanjang Siak itu katalah ukuran sebanyak 10 km. Dengan kapasitas 10 km di Siak kita hanya menghabiskan 10 miliar. Tapi di Meranti ketika kita bicarakan panjangnya kapasitas jalan sama dengan Siak, biayanya bahkan mencapai 2 kali lipat dan bahkan 3 kali lipat. Ini harus menjadi catatan penting bagi kebijakan-kebijakan pemerintah kita dalam berbicara tentang program strategis terkait tentang pembangunan infrastruktur. Sahabatku sekalian, kemudian kita bicara tentang pelayanan, ya. Pelayanan administrasi bisa siap satu hari. Kalau kita berkaca kepada daerah-daerah lain, Kabupaten Meranti, daerah pulau-pulau, bagaimana jauhnya antara Tasik Putri Puyuh menuju ke Selat Panjang sebagai ibu kota kabupaten. Bagaimana jauhnya Rangsang Pesisir untuk menuju ke Selat Panjang sebagai ibu kota kabupaten, yang akhirnya ketika administrasi dibenturkan oleh perbanyak administrasi, syarat-syarat yang sesungguhnya bahwa masyarakat kita belum mampu untuk menguruskan syarat-syarat yang dikehendaki oleh dinas terkait. Katakanlah dalam hal ini kita melakukan kepengurusan akte kelahiran, di mana salah satu untuk menerbitkan akte kelahiran yaitu buku keterangan nikah orang tua. Yang hari ini kita urus akte kelahiran untuk masyarakat Kabupaten Meranti, bukan mereka yang umurnya 10 tahun ke bawah, tapi kita berbicara bagaimana mengurus akte kelahiran antara yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, yang orang tuanya sudah banyak meninggal, yang orang tuanya hidup zaman Belanda, yang orang tuanya hidup zaman Jepang. Apakah ini sangat mudah kita ambilkan buku nikahnya, kita cari buku nikahkan, kita paksakan buku nikahnya? Oleh karena itu solusinya cukup saja dengan kepala desa memberi keterangan bahwa si A anak si B anak si C. Selesai, jangan dipersulit seperti itu. Kemudian berbicara tentang administrasi 1 hari, sedangkan administrasi saja belum diperbaiki. Inilah yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah terkait. Kemudian kita bicara tentang bagaimana rumah sakit kabupaten ini dijadikan rumah sakit rujukan yang ketika orang berobat cukup saja di Meranti. Kita mengetahui tentang kapasitas obat-obatan yang ada di Rumah Sakit Umum Selat Panjang ini. Bagaimana, ya? Mungkin kalau kita boleh cek, itu hanyalah rumah sakit obat-obatan yang kualitasnya sangat lemah. Kemudian kita mengetahui bagaimana terkait tentang kinerja Diskes yang hari ini dalam pengelolaan terkait tentang obat-obatan, terkait tentang tes swab, terkait tentang biaya rapid test antigen. Ini kita menyadari betul betapa oknum-oknum itu butuh daripada uang-uang misterius itu untuk mencari makan mereka, untuk kebutuhan hidup mereka, yang akhirnya berbicara tentang utang kemana-mana, padahal di situ cari makannya. Ini kapan kita mau berbicara tentang bagaimana menjadikan rumah sakit kita rumah sakit rujukan untuk kabupaten? Saya pikir program ini kalaupun bisa direalisasikan, kita butuh waktu 10 tahun, 15 tahun. Dan tentunya masyarakat jangan berharap banyak terkait tentang ini. Yang kemudian kita berbicara tentang bagaimana melahirkan, memberikan beasiswa kepada mahasiswa S1 itu 5.000 orang. Kemudian S2-nya 500 orang. Kemudian S3-nya ini 200 orang. Kalau kita kalkulasikan ada 5.700 orang S1, S2, S3 untuk dialokasikan beasiswa dengan program APBD yang ada hari ini. Seperti apa yang mereka ketahui tentang bagaimana melokasikan terkait tentang beasiswa? Dana dari mana diambil? Dana dari APBD, dana dari BenQ, dana dari APBN. Ini semua butuh daripada hal-hal program kerja yang dianggap skala prioritas. Kita tidak bisa mencatut-catut asal suka bahasa saja. Oleh karena itu, masyarakat kabupaten untuk pelajar S1, S2, S3 jangan terlalu semangat dengan janji-janji seperti ini, karena ini jauh daripada harapan. Yang sesungguhnya kalaupun ingin tergapai, mungkin kita butuh waktu kembali 10 tahun, 20 tahun ke depan. Jadi hari ini cukup biasa-biasa saja. Yang kemudian bagaimana untuk membuka lapangan pekerjaan? Yang hari ini kita ketahui bahwa honor-honor yang ada di kabupaten sekarang aja mau diberhentikan, ya. Bagaimana bukan berbicara tentang membuka lapangan pekerjaan, malah menutup pintu lapangan pekerjaan untuk masyarakat Kabupaten Meranti. Jika ini tidak dikritisi, jika ini tidak menjadi catatan penting bagi kita, maka ini akan menjadi masalah besar untuk masa yang akan datang. Kita butuh langkah konkret, kita butuh langkah strategis daripada pemerintah hari ini untuk benar-benar serius menangani persoalan lapangan pekerjaan. Kemudian kita bicara tentang bagaimana menciptakan usahawan, ya. 9.500 usahawan dengan 2.500 peternak sapi, menjadikan swasembada
daging, kambing, ayam telur, ayam daging. 500 petani, kemudian 500 ya nelayan melalui latihan balai kerja untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Apakah ini hanya mimpi belaka? Apakah ini hanya ilusi belaka untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan melalui tani dan peternak yang ini bermula daripada kekuatan, daripada anggaran yang kita miliki. Ini daripada kekuatan, daripada rekrutmen keuangan dari provinsi dan pusat. Sejauh ini kita mengetahui hanya langkah-langkah biasa, kunjungan-kunjungan biasa yang juga diterima oleh mereka-mereka yang bukan orang-orang yang strategis di sana, ya. Jadi jangan terlalu lebay dalam mengekspos segala berita-berita saya pikir terkait tentang langkah-langkah hari ini yang telah kita ketahui bersama. Kita menghargai Kabupaten Kepulauan Meranti, kita menghargai pemerintah yang terpilih hari ini, tapi kita tidak mau masyarakat kita terlalu nampak dibodoh-bodohi. Mungkin ini gambaran umum terkait tentang melawan lupa atas program strategis Awak Meranti telah cetus di waktu mau memenangkan di pilkada kemarin. Demikian sahabatku sekalian, mudah-mudahan bisa kita maksimalkan untuk melawan lupa. Akhir kalam dari saya, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.